Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Wow, aku lihat di sini ada seseorang yang ingin berkomunikasi nih dengan kamu, pengen banget dia membicarakan hal-hal yang bisa membuat kalian satu sama lain itu saling tertarik gitu ya. Dia pengen deket lagi, pengen komunikasi lagi, pengen ngobrol banyak dengan kamu tentang hal-hal yang membuat kalian akhirnya bisa saling dekat lagi gitu ya. Bisa saling apa itu namanya, intim ya, saling tertarik dengan suatu pembahasan tertentu gitu ya. Dan aku melihat di sini karena saat ini ya dia ngerasa ada kecemasan, ada ketakutan, dan ada rasa panik. Kenapa dia panik, panik, cemas itu karena dia lihat kamu tuh sekarang kayak marah gitu loh sama dia, kayak ada kekesalan dari kamu sebab aku lihat hubungan kamu dengan dia ini mungkin hubungan terlarang, mungkin dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan. Ya, kalau aku lihat sih kayaknya dia yang sudah punya pasangan, terus kamu dijadikan pihak ketiga, atau sebenarnya kamu mungkin sebelumnya nggak tahu kalau misalkan dia sudah punya pasangan. Tapi terakhir kali ya kamu masih menjalin hubungan atau dekat dengan dia, kamu tahu ternyata dia ada pasangan lain sehingga kamu kecewa. Ya, bisa jadi hubungan ini adalah hubungan third party, hubungan karmik ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada rasa takut, cemas ya, panik karena sekarang kamu seperti sudah marah banget. Oke, kalau aku lihat status yang dia sandang atau kamu sandang saat ini memang lagi melajang ya, lagi single, lagi melajang, lagi nggak ada pasangan, entah ini dia atau kamu ya. Tapi gini, kalau aku lihat sebagian banyak dari kalian kalau misalkan melajang ya, dan ini dialah yang berselingkuh ya, dia yang menghadirkan pihak lain atau dialah yang membuat hubungan kalian akhirnya jadi karmic relationship. Aku lihat di sini kamu berarti sudah menemukan bukti, sudah apa ya, tahu dengan jelas ya, seperti ada yang sudah ditunjukkan kepada kamu bahwa dia ini ternyata memiliki pasangan lain, ternyata dia memiliki banyak pilihan atau apa gitu ya, atau mungkin dia punya rahasia dan kamu akhirnya kamu tahu gitu ya rahasia dia, atau apa yang selama ini dia manipulasi, akhirnya kamu tahu bahwa dia orang yang manipulatif, toksik seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini singlenya kamu sekarang tuh karena kamu kecewa ya sama dia, karena dia membuatmu ada di situasi apa ya, hubungan yang mengerikan ya, ada di third party seperti itu. Jadi makanya di sini kayak kamu single ini sebagai bentuk kayak trauma atau belum bisa aja gitu terima dengan tindakan dia yang dulu menyakiti kamu karena menghadirkan wanita atau pria lain seperti itu. Dan aku lihat juga di sini kamu kayak masih takut untuk menjalin suatu hubungan ya, karena yaitu di sini mungkin kamu benar-benar melihat dengan jelas gitu kan bahwa dia menyembunyikan rahasia atau menyembunyikan pasangan dia yang lain, menyembunyikan yang lain kayak gitulah ya pokoknya. Aku lihat di sini semuanya sudah terbukti, sudah jelas seperti itu. Dan aku melihat saat ini memang dia ngerasa kamu tuh kayak ya udah berfokus aja dengan bertahan hidup ya,
sehari-hari gitu. Terus itu juga fokus dengan karir, keuanganmu ya. Dia lihat kamu seperti itu sekarang ya. Ya itu. Oke, kalau aku lihat dia merasa kamu itu sekarang kayak sudah mendapatkan hasil dari usaha yang selama ini kamu perjuangkan ya, terutama dengan keuangan ini ya. Aku lihat di sini. Dia melihat kamu sekarang tuh kayak udah ada sudah sukses, banyak prestasi, terus juga kamu mandiri dan sekarang justru kamu lebih banyak waktu luang. Dia lihat ya, kamu kayak mungkin sudah karena sudah apa ya, mungkin sudah sukses sehingga bisa meluangkan waktu untuk bersantai seperti itu ya. Terus dia lihat kamu tuh kayak secara materi aman-aman aja gitu ya, nggak ada masalah. Terus juga kamu mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Terus juga kamu juga mungkin punya usaha atau bekerja seperti itu ya. Dan aku melihat di sini dia pun sebenarnya ya selalu mendukung kamu ya, selalu mendukung kamu, selalu fleksibel ya. Kalau misalkan kamu memang sedang tidak mau berkomunikasi dengan dia, ya dia tidak akan memaksa, dia juga akan menghindar dari kamu. Terus juga dia akan menghargai kemandirian kamu seperti itu. Tapi aku lihat di sini memang dia juga akan selalu mendukung kamu mencapai ambisi atau keinginan-keinginanmu gitu ya. Jadi sebenarnya dia pun menghargai kamu. Dia mendukung kamu, menyemangati kamu, walaupun mungkin tidak dia tampakkan secara jelas, tapi aku lihat di sini dia mendukung kamu. Ya, kalau kamu saat ini memang marah sama dia, ya udah, dia juga nggak akan memaksakan untuk kamu harus berkomunikasi dengan dia atau kamu harus ada di sisi dia, enggak juga kayak gitu. Makanya di sini ketika kalian berpisah, ya dia hanya bisanya memantau, menunggu kamu seperti itu aja. Ya, mendukung dari kejauhan, menyemangati kamu dari kejauhan gitu. Karena kalau aku lihat di sini mungkin bisa jadi dia baru juga memulai bisnis atau pekerjaannya baru aja mengalami kemajuan ya. Kalau aku lihat di sini kemungkinan keadaan finansial dia atau karir dia tuh lagi mulai membagus gitu ya, mulai membaik seperti itu. Jadi kalau aku lihat kamu dan dia mungkin saat ini itu masih sama-sama bekerja keras untuk mencapai tujuan masing-masing. Tujuan kalian dalam hal materi gitu ya. Terus itu aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih memiliki pengalaman daripada kamu ya. Entah itu pengalaman dari karir, dari kehidupan, dari percintaan. Intinya mungkin dia orang yang lebih banyak mengalami pasang surut kehidupan ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada yang ingin meluangkan waktu sejenak untuk menghargai pasangan. Kenapa? Gini, jadi kemungkinan si dia ini tuh kayak ingin meluangkan waktu sebentar untuk menghargai kamu. Ya, dia menganggap kamu pasangannya sih, dia menganggap kamu orang yang memang spesial gitu ya. Kenapa? Karena di sini
dia tahu bahwa selama ini kamu tuh selalu berkorban untuk dia, selalu ada untuk dia, selalu dekat dengan dia gitu ya. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Mungkin juga selama ini kamu berkorban, dianya juga nggak pernah membalas pengorbananmu seperti itu. Sehingga sekarang tuh kayak ada keinginan untuk membalas pengorbananmu selama ini seperti itu. Dan aku lihat di sini memang dia sangat menghargai kebebasan kamu dan otonomi dirimu gitu ya. Jadi dia tidak memaksakan segala sesuatunya tentang apapun gitu. Makanya di sini kalau kamu memilih untuk berpisah dari dia, ya udah, dia pun akan menghargai keputusanmu, dia akan menghindari kamu. Terus kalau misalkan kamu lagi marah, ya udah, dia juga tidak akan mengganggu amarahmu. Dia akan menunggu sampai kamu selesai dengan amarahmu seperti itu. Ya. Dia melihat kamu itu sosok seorang wanita yang kuat, mandiri ya, wanita yang sebenarnya sudah cukup matang atau usianya juga sudah tua, sudah matang lah ya gitu ya, wanita tua. Tapi walaupun di sini dia menganggap kamu itu wanita tua atau wanita yang sudah cukup matang usianya, kamu itu tetap menarik di mata dia, kamu tetap menarik di mata dia, kamu tetap modis ya, terus itu kamu di mata dia cerdas, elegan, anggun, seperti itu. Dan aku melihat di sini ya, kamu tuh orang yang sangat berusaha keras banget untuk bisa dihormati dan dicintai gitu ya. Jadi makanya di sini kamu tuh bukan orang yang gila hormat sih sebenarnya, tapi kalau misalkan ingin dihormati atau ingin dicintai itu kamu memang apa namanya, kamu menunjukkan juga kamu itu menghormati, kamu ada effortnya gitu juga ya, sehingga apa ya, kamu pun dihargai orang, kamu dicintai orang gitu. Karena kamu juga sebelum mendapatkan penghargaan atau dicintai seseorang, karena kamu effort duluan gitu. Oke, di mata dia selama ini kamu tuh orang yang seimbang ya. Mau itu secara emosional atau karir, keuangan ya, atau memang dalam kehidupanmu seimbang kamu itu. Orang yang cinta kedamaian ya, orang yang damai, nggak berisik kamu itu. Orang yang nggak niko-niko, nggak berisik, nggak banyak ini itu, nggak banyak meminta sama dia. Intinya kamu itu kayak setiap dia ada sama kamu, dia ngerasa kamu itu orang yang damai gitu loh ya. Terus juga orang yang sabar ya, orang yang tenang. Jadi dia ngerasa ada di dekat kamu tuh, dia ngerasa tentram, harmonis ya, tenang kayak gitu ya. Karena memang pembawaan kamu juga seperti itu, kamu tuh sebenarnya juga nggak mau ngajak-ngajak ribut gitu ya. Atau bisa jadi dia ngerasa juga saat ini kamu seperti itu, keadaan kamu sekarang sudah seimbang, kamu sudah damai, kamu benar-benar sabar, tentram, tenang, harmonis kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini temperance berarti belahan jiwa ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya, dan memang kalian tuh aku lihat belahan jiwa sih memang gitu ya. Terus temperance ini juga memang kalau misalkan menjalani hubungan pasti kalian itu mengalami tantangan di dalam hubungan ini ya. Nah, sebenarnya tantangan ini adalah ujian bagi kalian berdua untuk mampukah kalian mengatasi hambatan apapun yang menghalangi kalian berdua untuk bisa melangkah maju bersama gitu ya. Jadi banyak hal, makanya kalian berdua ini ketika menjalani hubungan kok susah banget ya untuk bisa bersatu, seperti ada yang kayak ada energi yang selalu membuat kalian itu selalu berpisah. Belum lagi ditambah ada lagi pihak ketiga, ada lagi ini, ada lagi itu, keadaan keuangan mungkin belum membaik seperti itu ya. Jadi memang hubungan kalian ini penuh dengan rintangan. Nah, tapi temperance ini menandakan bagaimana tuh cara kalian agar bisa bersama menghadapi tantangan ini ya, agar kalian bisa bersama seperti itu. Jadi ingin dilihat oleh semesta tuh gimana caranya kalian bisa menghadapi tantangan ini.
Oke, kalau aku lihat dia ini takut semuanya berubah, takut kamu berubah, takut hubungan kalian berubah, takut situasinya berubah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini nampaknya memang anxiety, scared, panic itu karena dia lihat kamu tuh sekarang marah, terus itu dia takut ketika kamu marah jangan-jangan kamu nanti berubah, yang tadinya bucin sama dia sekarang udah nggak bucin lagi, sekarang justru malah cuek. Nah seperti itu dia takut. Jadi dia takut banget bahwa kamu akan berubah atau situasi hubungan kamu akan berubah. Yang tadinya bisa deket hubungannya sekarang mungkin sudah longgar banget, sudah seperti terasa asing. Nah itu yang dia takutkan. Ya, makanya saat ini aku lihat keadaan dia seperti bimbang, tidak yakin. Tapi di satu sisi juga dia melakukan pembatasan diri gitu ya. Kenapa dia membatasi diri dari kamu? Karena sebenarnya dia tuh nggak tahu harus berbuat apa. Dia nggak punya rencana apapun, dia nggak punya ide harus bagaimana, mau ngapain tuh dia nggak tahu. Ya, dan aku lihat juga memang orangnya kaku juga, ya. Belum lagi di sini mungkin ada perjalanan atau rencana-rencana atau janji-janji yang pernah dia utarakan ke kamu dan itu batal. Ya, mungkin dia berjanji yang LDR nih, mungkin berjanji ingin bertemu dengan kamu secara fisik, dia pengen datang ke rumah kamu, ke tempat kamu, tapi nampaknya sampai sekarang itu tidak terjadi gitu ya, atau dia membatalkan niat dia itu untuk bertemu dengan kamu. Seperti itu. Ya, terus itu aku lihat dia ini orang yang memang sukanya bermain aman. Jadi kalau misalkan kamu marah, dia bukannya kayak meredam amarahmu, bukan, atau dia akan menghadapi kamu minta maaf atau gimana lah caranya kamu bisa meredam amarahmu. Dia nggak gitu, tapi justru malah dia akan menghindari kamu. Kalau kamu marah, dia akan menghindari kamu, dia akan serahkan kepada semesta, dan dia akan serahkan kepada waktu kapan kamu akan sembuh, gitu loh. Jadi dia tidak akan melakukan apapun, gitu. Dia orangnya mainnya cari aman, ya, cari aman. Cari amannya seperti apa ya? Seperti itu. Ya, kalau dia punya salah, dia pernah selingkuhin kamu dan kamu kecewa, kamu marah gitu ya, dia nggak akan minta maaf atau ucuk-ucuk datang mengaku dia salah, ya mohon-mohon balikan lagi, enggak, dia nggak akan kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan dia kayak gitu, dia takutnya justru malah akan lebih parah ya emosimu, terus juga dia ngerasa akan ya mungkin harga dirinya tergores atau gimana. Tapi yang akan dia lakukan adalah dia akan menghindari kamu, dia akan diam, tidak melakukan apapun, ya dia hanya memantau dari kejauhan gitu, dan dia akan serahkan kepada semesta dan waktu sampai kamu selesai dengan amarahmu atau rasa sakit hatimu. Seperti itu, orang yang suka bermain aman ya. Orangnya memang suka takut akan hal-hal yang sebenarnya juga itu belum terjadi, ataupun sebenarnya juga dia nggak tahu apa yang sebenarnya dia takutkan. Makanya di sini aku lihat dia pun mengambil langkah mundur sama kamu gitu ya. Walaupun di sini sebenarnya dia ingin sekali komunikasi, ingin sekali bersama dengan kamu, tapi ya karena ini kamu kecewa, marah sama dia, dia juga nggak punya perencanaan, dia nggak tahu harus berbuat apa, sehingga ya ngambil melangkah mundur. Ya bisa dibilang sih kayak pengecut ya, tapi ya memang ini karakternya, ini orangnya seperti ini gitu. Mau gimana deh? Ya, dan akhirnya aku lihat perpisahan kalian ini membuat dia mengambil mengambil pilihan kehidupan yang membosankan dan biasa-biasa aja. Jadi dia ngerasa saat ini hidup dia kayak ngebosenin gitu tanpa kamu. Gak ada kamu tuh kayak flat, hidupnya kayak gini-gini aja gitu ya, gak ada. Mungkin yang biasanya dia capek dari kerja gitu ya, terus dia biasanya pas masih sama kamu, mungkin kamu selalu tanya kabar dia, tanya cerita dia hari ini, atau kamu mungkin akan menghibur dia. Nah sekarang gak ada lagi yang seperti itu ya. Jadi aku lihat sekarang akibat dari kelakuan dia yang seperti ini, akhirnya dia memilih kehidupan yang membosankan dan biasa-biasa aja hidup dia ya. Two of Wands reverse berarti memang sebenarnya dulu ya sama-sama saling suka ya, sama-sama saling cinta. Cuman sekarang aku melihat hubungan percintaan kalian atau rasa cinta
di antara kalian berdua sudah tidak sama seperti sebelumnya, ya. Mungkin kamu merasa diri kamu semakin menjauh dari dia, ya. Kamu mungkin memang sengaja menghindari dia, sengaja pergi dari dia, sengaja lepas dari dia. Karena gini, kamu merasa hubungan kamu selama ini bersama dia semakin kesini semakin terasa membosankan, semakin tidak ada gairah atau rasa cinta yang tersisa lagi yang kamu rasakan untuk dia, ya. Atau bahkan mungkin perasaan kamu merasa seperti tidak berbalas, ya. Jadi mungkin selama ini kamu yang selalu menunjukkan rasa cintamu, dianya malah cuek, malah menghadirkan selingkuhan, malah menghadirkan wanita atau pria lain seperti itu. Ya, makanya di sini aku lihat semakin kesini kamu merasa perasaan cintamu hilang seperti itu. Terus juga semakin kesini kamu juga semakin merasa hubungan ini menakutkan bagi kamu, ya. Menakutkannya entah tentang apa, kamu pun nggak tahu gitu ya, apa yang sebenarnya kamu takutkan dari hubungan ini. Tapi kalau aku rasa yang sebenarnya membuat momok ya kamu menjalani hubungan dengan dia adalah tentang nih orang nggak bisa setia, nih orang selingkuh terus, nih orang nyakitin terus. Mungkin nggak cuma tentang selingkuh doang, mungkin dia sering mengabaikan kamu karena pekerjaan, mungkin dia selalu hilang-hilangan, hubungan on off atau apa kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini semakin kamu kesini menjalin hubungan dengan dia, itu semakin membuatmu takut. Semakin kalau bertahan sama dia, aku bisa mati gitu, aku bisa sakit, aku bisa gila kayak gitu ya. Pokoknya di sini ada ketakutan yang kamu rasakan seperti itu. Dan akhirnya ya memilih untuk berpisah. Oke, aku lihat mungkin sebagian dari kalian masih ada yang tidak mau melepaskan dia karena kamu merasa takut akan sendirian, takut kalau misalkan aku lepas dari dia atau berpisah dari dia, takutnya nanti nggak ada sosok pasangan yang sama seperti dia atau nggak ada yang mau sama aku bla bla bla. Ya, jadi masih ada sebagian dari kalian tuh yang tidak mau melepas karena takut sendirian seperti itu. Nah, aku lihat juga si dia ini walaupun sudah berpisah dengan kamu, tapi kan nggak ada tindakan apapun ya. Walaupun dia tidak ada tindakan apapun, sebenarnya juga dia tidak benar-benar melepaskan kamu. Dia kenapa? Karena di sini ya dia masih tertarik sama kamu dan dia takut sendirian juga seperti itu. Terus itu juga ada indikasi bahwa di sini mungkin kamu atau dia mungkin ingin berpindah ke luar negeri atau pindah kerja, pindah tempat tinggal, pindah daerah seperti itu ya. Sehingga ini juga lah yang membuat hubungan kalian berakhir ya, karena semakin LDR semakin jauh seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kamu yang menginginkan berpisah, tapi juga mungkin ada yang sebagian dari kalian tuh karena berpisah karena semakin berjarak tempat tinggal atau ya tempat tinggal gitu ya. Terus juga yang saat ini lagi melajang itu kayak ada pemikiran saat ini ya, kamu itu seperti memiliki dua pilihan. Satu, tetap melajang, atau yang kedua itu kembali lagi sama mantan. Jadi kemungkinan walaupun di sini ada orang baru yang mendekati kamu, kayak kamu itu kayak belum seberapa respect terhadap dia atau belum bisa benar-benar menaruh hati pada orang baru ya. Karena di sini aku lihat masih ada energinya yang saat ini masih lajang nih kan, single ya. Aku lihat sebagian banyak dari kalian itu masih single. Kenapa masih single? Karena memang ada dua pilihan itu, lebih memilih untuk sendiri aja dulu atau balikan sama si mantanmu seperti itu. Tapi kalau aku lihat ya, walaupun sempat ada pemikiran yang mending lajang apa balikan sama mantan ya, endingnya aku lihat di sini kalian akan mengambil pilihan yang aman gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat si mantan kamu ini sudah ada pasangan, ya udah
Pilihan aman adalah melepaskan. Ngapain jadi pihak ketiga, ngapain jadi kambing conge orang yang lagi kasmaran kayak gitu kan. Jadi aku lihat endingnya pun kalian akan memilih pilihan yang aman bagi kalian, ya, tidak mau berurusan lagi dengan hubungan yang karmik, tidak mau lagi menyakiti orang lain dan disakiti juga oleh orang lain, seperti itu. Cari aman. Oke, kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang pria yang secara emosional itu belum matang. Dia adalah seorang laki-laki yang perkembangan emosinya belum matang, orang yang sangat emosional, hidupnya kayaknya penuh dengan tekanan ya. Dia ini kayak ngerasa tertekan terus ya, orang yang gampang gugupan, orang yang acuh tidak acuh, orang yang gak ramah, naif, ya, dingin, suka menarik diri, ya, suka menyabotase diri, gampang murungan orangnya, sensitifan ya, orangnya juga kalau aku lihat sebenarnya belum stabil, entah ini secara emosional atau materi, tapi juga dia punya sikap yang mendominasi serta manipulatif. Oke, kalau aku lihat di sini, ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Ternyata di antara kalian ini masih ada yang tidak stabil secara emosional, dan inilah yang sebenarnya menyebabkan masalah di hubungan kalian gitu ya. Mungkin gampang cemburuan, gampang curigaan atau gimana deh. Pokoknya secara emosional tidak stabil ya, sehingga mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan emosi ya. Terus juga mungkin selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak menghormati kamu, tidak perhatian sama kamu, tidak memberikan kelayakan yang harusnya kamu dapat sebagai pasangan atau orang yang mencintai dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat memang kamu memilih untuk memilih waktu untuk sendiri aja dulu ya, menenangkan diri, mengatasi masalah apapun yang membuat dirimu merasa kacau ya. Terus itu juga aku lihat hubungan kalian ini energi kuat banget bahwa ada ketidakjujuran, penipuan ya. Penipuan itu nggak harus tentang uang, bisa situasi seperti itu ya. Bahkan skenario terburuknya juga mungkin hubungan ini hubungan yang didasari dengan pelecehan ya. Mungkin dia orang yang ganjen gitu loh ya. Jadi mau sama kamu itu untuk melecehkan kamu saja, atau ngajak kamu one night stand, atau ngajak kamu tidur bareng, nah semacam itu ya, didasari oleh pelecehan. Tapi aku lihat di sini kamu sudah paham banget kok sama dia, kamu sudah ngerti banget, kamu sudah tahu dengan jelas dia ini orangnya seperti apa. Jadi kalau aku lihat di sini kamu justru malah memilih untuk pergi dan membangun lingkunganmu yang aman, terjamin untuk dirimu sendiri. Kamu nggak mau lagi ngejar-ngejar dia, bergantung sama dia, terlihat bucin sama dia ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu memilih pilihan yang aman untukmu, yaitu meninggalkan dia dan memiliki kehidupan yang aman, terjamin dan bahagia untuk dirimu sendiri, seperti itu. Oke, kalau aku lihat nampaknya dia ini lagi ada perselisihan dengan keluarganya. Aku lihat di sini nampaknya dia mengalami kebangkrutan, bahkan ada yang sampai berhutang. Ya, ada yang sampai berhutang, bahkan mungkin hutangnya belum terlunasi, ya. Dan dia ini sempat sebenarnya ya sempat sukses, tapi itu kayak sebentar gitu. Tahu-tahu bangkrut lagi gitu ya. Jadi mungkin dia ini mungkin kalau pengusaha ya, dia kalau buat usaha itu kayak sebentar sukses, sebentar langsung rugi gitu loh ya, langsung bangkrut lagi kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia ini lagi punya masalah tentang keuangan deh ya. Bahkan mungkin juga ada dari kalian yang ngutangin dia juga gitu, dan mungkin sampai sekarang belum dibayar sama dia. Karena kalau aku lihat di sini, ini kan pentacles ya, berarti hubungannya dengan materi gitu. Jadi kalau aku lihat ada ketidakstabilan secara emosional, juga ada ketidakstabilan secara materi ya. Oke, kalau aku lihat di sini ada ketidakstabilan, ada ketidakpastian, dan akhirnya berpisahlah di antara kamu dengan dia.
mungkin hubungan ini memiliki akar yang gampang sekali goyah ya. Akhirnya ya gampang banget meninggalkan demi tujuan-tujuan egois gitu ya. Mungkin dia selama ini selalu gampang banget minta putus atau gampang banget meninggalkan kamu cuman gara-gara misalkan wanita lain atau pria lain itu lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya dari kamu atau apa gitu. Intinya dia akan gampang meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan dia yang egois itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu sudah nggak yakin lagi dengan keberlangsungan hubungan ini jangka panjang ke depannya, kamu udah nggak yakin lagi. Terus itu juga aku lihat di sini kamu dengan dia sering sekali terjadi konflik ya, atau kalau kalian berdua sudah menikah ya, kalian berdua yang menikah, berarti aku lihat sering sekali adanya perselisihan di perkawinan kalian. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya, ada masalah tentang keuangan. Jadi kayak gini, mungkin sebagian dari kalian ada yang mewakili ketidaksepakatan yang kamu dan dia alami mengenai tentang uang, atau tekanan yang disebabkan oleh kewajiban finansial terhadap hubungan kalian. Jadi entah ini kalian memang sudah menikah satu sama lain, atau mungkin bertemu dengan duda atau janda ya. Jadi gini, keadaan finansial dia sulit, tapi dia punya suatu tanggung jawab. Mungkin dia generasi sandwich, sehingga harus membiayai keluarganya atau anaknya bisa jadi ya. Jadi kalau aku lihat di sini, karena dia masih menjadi generasi sandwich, atau dia masih harus memenuhi tanggung jawab dia sebagai sebagai ibu atau sebagai ayah dari anaknya ya, mungkin ya ini duda atau janda seperti itu, sehingga ya fokus dia di materi gitu. Sedangkan kan materi keadaan dia sebenarnya sama ini tuh kayak pasang surut banget ya, sulit banget kayak gitu. Akhirnya mempengaruhi hubungan kalian selama ini yang sering dianggurin, sering dicuekin, sering tidak dihargai ya, tidak dihormati, tidak dianggap. Oke, kalau aku lihat di sini ada two of swords, berarti ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, ya, ingin berdampingan lagi. Terus itu, aku melihat di sini dia ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu, tapi ingat, ini dua sword, dua pedang, berarti hati-hati karena di sini walaupun dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, tapi dia juga akan gampang tertarik dengan pihak lain. Ya, entah pihak lainnya itu yang pasangan dia sekarang atau yang lainnya, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia ini masih belum bisa ya melepaskan dirinya dari sikap dia yang selingkuh itu terus gitu ya. Jadi walaupun di sini dia datang atau menawarkan hubungan, aku lihat masih ada two of swords, berarti kesetiaan dia masih terbagi ya. Terus itu juga menurut dia masih sulit untuk mengambil keputusan ya, harus mengambil keputusannya bersama kamu atau bersama yang lainnya, seperti itu ya. Dan bagi dia ini nggak menyenangkan sih ya, bahkan tindakan atau keputusan yang harus diambil itu kayak sekarang tuh kayak membuat dia ngerasa stres gitu. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ambil gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini kamu dengan dia benar-benar lagi dingin-dinginan ya, lagi diem-dieman, cuek-cuekan, acuh ya, saling menghindar, saling tidak peduli, seperti itu. Kenapa? Karena mungkin akhir-akhir ini kamu dengan dia sering terjadi masalah ya, atau pertengkaran yang mungkin krusial gitu. Jadi kayaknya dia ngerasa bahwa kalian itu butuh ruang, atau dia ngerasa dia butuh ruang dan waktu untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari situasi ini. Terus juga mencari tahu caranya mencapai kesepakatan di antara kalian tentang suatu masalah itu. Karena gini juga ya, aku melihat dia ini juga memang masih ragu untuk mengambil suatu keputusan antara hubungan kamu dengan dia. Karena gini, aku lihat dia takut ya, dia masih ragu untuk memutuskan karena hal-hal yang akan
dia putuskan ini mungkin akan membuat dia beresiko terekspos nanti ketahuan kalau dia ini rajanya selingkuh, rajanya bohong seperti itu ya, atau terekspos apa dia orang yang buruk atau bagaimana gitu ya. Two of Swords, saat ini kayak dia lagi sulit untuk mengambil suatu keputusan tentang hubungan kalian, atas hubungan yang penuh dengan penderitaan ini. Dia juga nggak tahu harus berbuat apa, ditambah lagi mungkin juga sebagian dari mereka ini atau si dia ini juga masih memiliki 2 hubungan atau mungkin lebih, sehingga masih bingung nih untuk pilih kamu atau pilih yang lain, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini kayak ya dia tahu ya keputusan yang harus dia ambil ini mungkin akan memberikan banyak masalah di antara kamu dengan dia kayak gitu. Ditambah lagi kan dia bingungnya juga karena dia bingung milih ya hubungannya, mau berhubungan, menjalin hubungan dengan kamu atau yang lainnya kayak gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Ini energinya dia, orang yang ingin komunikasi lagi dengan kamu ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 14, 8, 1, 2, 7, 10, 31, 17, 6, 24, 12, 25, 22, 26, 13, 20, 4, 7, 30, 15, 16, 11, 23, 2, 28, 19, 9, 3, dan 5. Satu lagi 21. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, November, Januari, Maret, September, Agustus, Desember, Mei, Juni, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio monyet, sio ular, sio kerbau, sio babi, sio ayam, sio kambing, sio macan, sio kuda, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. CNAFXD MUVOJ BRIQYLGSE TPKHMZ. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.